Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menonton video pemaparan materi ini. Kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar studi seni rupa, desain, kriya, dan industri kreatif, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai pengantar studi kreatif dan subsektor industri kreatif serta perkembangannya. Nah, karena sifatnya pengantar, jadi materi untuk kali ini tidak akan begitu panjang, tidak akan begitu dalam, hanya bersifat perkenalan saja. Dan tentunya saya sendiri berharap semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, ketika sebelum masuk perkuliahan nih, sebelum masuk ke jurusan desain, seni, kriya, apa sih yang teman-teman ketahui tentang industri kreatif? Keyword apa yang muncul pertama kali di kepala teman-teman ketika mendengar kata industri kreatif? Nah, uh, secara definisi, industri kreatif adalah ya industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Diambil dari UK DCMS Task Force 1998. Produk kreatif mempunyai ciri-ciri, yaitu siklus hidup yang singkat, risiko tinggi, margin yang tinggi, keanekaragaman yang tinggi, persaingan yang tinggi, dan mudah ditiru. Nah, saya kasih contoh deh, lagu misalkan. Lagu atau nyanyian ya teman-teman ya. Kan tidak mungkin ya kita mendengarkan sebuah nyanyian, sebuah lagu secara terus-menerus, itu aja. Ya untuk awal oke lah ya ketika baru rilis gitu, enak didengar gitu. Tapi lama-kelamaan pasti akan bosan, kita butuh sesuatu yang baru. Nah, disinilah si pelaku kreatif, pelaku industri kreatif ya harus menciptakan sebuah lagu yang baru lagi. Jadi biar bisa memaintain si ininya, si penggemarnya, penikmat musiknya. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan siklus hidup yang singkat. Sama halnya dengan seperti ini. Baju deh misalkan. Baju itu kan pada periode tertentu ada collection yang baru yang keluar dong. Nah, kan nggak mungkin juga kalau kita, ya maksudnya ya mungkin aja sih ya sebenarnya kalau menggunakan itu aja. Tapi rasanya tendensi kita untuk membeli sesuatu yang baru, apalagi kalau dari clothing line atau brand yang memang kita gemari ya, itu tinggi nggak sih kalau mereka merilis koleksi yang terbaru? Ya pasti kita akan beli dan saya ganti deh kata-katanya, bukan pasti. Kemungkinan besar kita akan membeli. Apalagi kalau mereka menawarkan ya pilihan-pilihan diskonan gitu. Ya ini salah satu yang apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup yang singkat. Gitu. Margin yang tinggi karena ada faktor kreativitas di sini. Nah, jadi ada nilai tambah. Jadi makanya sebuah produk, karya, atau apapun lah namanya, itu mahal karena faktor kreativitas itu tadi. Karena kreativitas itu sangat sangat tinggi nilainya, sangat susah sebenarnya untuk dilewatkan gitu aja gitu. Mau nggak mau ya kita pasti akan
akan memasukkan faktor itu. Terus persaingan tinggi pasti ya teman-teman semuanya. Ya banyak banget kan brand bertebaran di mana-mana gitu loh. Terus juga ya kalau persoalan mudah ditiru mah saya agak sungkan sih sebenarnya sih untuk menyebutkan ini ya. Tapi semoga tidak disalahartikan sih ya. Kalau yang mudah ditiru ini kayak ya anggaplah suatu brand lokal, kita anggap mereknya A aja gitu loh. Kan banyak tuh yang meniru model-model dari sepatunya Vans misalkan ya, sepatunya Vans dan Converse. Nah, itu yang dimaksud dengan dia produk kreatif itu yang mudah ditiru sebenarnya, gitu sih. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti, teman-teman. Nah, industri kreatif atau ekonomi kreatif atau disebut juga industri gelombang keempat, yang mana gelombang pertama itu adalah ekonomi pertanian. Gelombang kedua itu ekonomi industri. Gelombang ketiga itu ekonomi ICT atau TIK, teknologi lah ya, teknologi sebenarnya. Nah, gelombang keempat itu ekonomi kreatif kategorinya. Nah, subsektor ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor. Ada arsitektur, desain interior, ada DKV, ada desain produk, film, animasi, video, fotografi, dan ada kriya juga pastinya. Kuliner juga masuk di bidang ekonomi kreatif. Musik apalagi, fashion, ada apps dan games, penerbitan, periklanan, TV and radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Diambil dari Opus, Ekonomi Kreatif Outlook 2018, Backcraft Republik Indonesia. Nah, tentu saja bidang kriya dan fashion itu masuk ke dalam ekonomi kreatif. Jadi memang dituntut untuk selalu berinovasi, dituntut untuk selalu ya apa ya melakukan proses kreatifnya itu loh teman-teman, mengeluarkan sesuatu yang baru. Karena balik lagi ke yang awal, ya siklusnya teh singkat sebenarnya mah. Jadi kalau misalkan kalian punya, let's say kalian punya brand nih, terus produk kalian itu aja, nah akan sangat jelek efeknya. Karena orang akan menganggap ya ngebosenin sih produk, ngebosenin sih brand kalian gitu. Tidak bisa dikategorikan juga termasuk ke ekonomi kreatif. Meskipun secara core iya memang, tapi tidak ada faktor inovasi secara terus-menerus gitu. Tidak continuity. Nah, unggulan industri kreatif pada ekonomi Indonesia berdasarkan survei nasional dari Badan Ekonomi Kreatif atau Backcraft pada PDB 2015, industri kreatif menyumbang sebesar 852,24 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 784,82 T pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan industri kreatif memiliki andil besar dalam peningkatan pendapatan negara. Ya, ya mau tidak mau ya memang harus diakui teman-teman, karena sebagai customer ya pasti butuh sesuatu yang baru secara terus-menerus dong, butuh inovasi dari setiap problem yang ada gitu loh teman-teman semuanya. Dan ya kebanyakan sih yang tidak ada data resminya sih ya, cuman ini mungkin preference aja, preference setiap orang gitu. Kebanyakan yang apa ya kayak relate gitu, yang gampang untuk disukai itu adalah bidang-bidang yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya nggak perlu yang wah banget juga sih ngatasin problem ini itu dan sebagainya, enggak. Cukup
cukup lihat aja di sekitaran teman-teman kira-kira apa sih yang perlu diangkat, apa sih yang perlu disolusikan kalau ingin membuat sebuah brand yang memang bergerak di bidang industri kreatif gitu. Nah, strategi-strategi pengembangan dimulai dari 2016 sampai 2025 ya, itu masih berkutat di sekitar penguatan subsektor unggulan sih, termasuk kria dan fashion ya teman-teman. Perlu dukungan untuk meningkatkan nilai tambah dari subsektor unggulan tersebut. Strateginya seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, penumbuhan bakat dan kompetensi SDM kreatif. Di sini bisa disolusikan dengan munculnya ya let's say sekolah-sekolah khusus animasi, sekolah fashion, jurusan fashion, terus kerjasama antar lembaga tersebut, ya pokoknya banyak banget yang bisa dilakukan. Perbaikan dan dukungan regulasi, kebijakan dan insentif, terus penguatan kreatif core, seni dan budaya sebagai substansi dasar pengembangan produk. Nah, tentunya dalam mengembangkan sebuah produk yang memang ditujukan untuk industri kreatif tersebut, ya tentunya nggak hanya asal-asalan, teman-teman. Ada ininya, ada core-nya di situ. Nah, terus 2026 dan 2035 itu fokusnya di meningkatkan daya saing pelaku, mendorong pertumbuhan subsektor unggulan yang dikembangkan di periode sebelumnya. Karena gini, tidak mungkin putus gitu aja. Strategi pengembangan ya pastilah ada upaya berkelanjutan. Nah, kalau misalkan 2016 sampai 2025 udah selesai, bukan dalam artian tidak dilanjutkan di periode setelahnya. Jadi ya memang harus masih akan continue, teman-teman, masih akan continue karena merupakan bagian dari sebuah upaya untuk sebuah upaya pengembangan gitu. Jadi ya mungkin memang bukan jadi fokus utama sih ya, tapi masih akan terus berlanjut sih sebuah upaya yang dikembangkan pada periode sebelumnya. Terus meningkatkan nilai tambah produk kreatif dan digital berbasis kreatif core subsektor desain, arsitektur, dan periklanan. Perkembangan subsektor kreatif baru berbasis digital, virtual reality, dan komunikasi visual lainnya menjadi arus utama. Nah, untuk periode ini kan sekarang kan masih 2002, mau masuk 2022 ya, sedangkan yang di sini ada 2026 sampai 2035, terus juga periode setelahnya ada 2036 sampai 2045. Nah, muncul pertanyaan, dari mana kita bisa menentukan si fokus-fokusnya ini gitu loh. Apalagi di sini ada keyword berbasis digital, virtual reality, dan komunikasi visual gitu. Nah, jawabannya adalah ya tentunya dengan melihat tren yang ada. Karena pada saat sekarang ini ya, trennya memang mengarah ke digitalisasi, teman-teman semuanya. Jadi, untuk roadmap ke depannya, yaitu digitalisasi, segala sesuatu yang berbasis digital, berbasis komputerisasi, ya itu memang akan dijadikan yang paling utamanya gitu loh. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman penjelasan dari saya. Nah, strategi 2026 dan sampai 2035 itu peningkatan kompetensi SDM kreatif didukung penumbuhan 10 Center of Excellence ekonomi kreatif. Nah, pengembangan 5 science atau teknopark yang menghasilkan invensi dan startup berkelas dunia.
Jadi kalau Science and Technopark ini semacam ya center development gitulah teman-teman semuanya. Terus pengembangan produk seni dan budaya Indonesia sebagai trendsetter dan market leader di dunia, fasilitasi peningkatan bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor, peningkatan mendukung industrialisasi dan pariwisata, serta perluasan akses pasar dan rantai nilai global pada subsektor bernilai tambah tinggi, terutama periklanan, film, animasi, video, aplikasi, game, musik, desain, arsitektur, serta ekonomi digital baru lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena tren yang dilihat oleh expert, oleh pakar itu memang mengarah ke digital, ya jadi fokusnya memang di bidang digitalisasi, teman-teman. Nah, 2036 sampai 2045 itu berfokus di peningkatan peran ekonomi kreatif dan digital dalam perekonomian nasional dan global, peningkatan daya saing subsektor ekonomi kreatif dan subsektor tradisional yang telah ada, orientasi ekspor dan jaringan global, kerjasama investasi diperluas untuk meningkatkan skala industri kreatif dan digital dan penyerapan tenaga kerja. Nah, terutama untuk yang terakhir ya teman-teman ya, karena sekarang pandemi ya pasti ada 1-2 yang terdampak sih. Nah, jadi segala isu-isu sosial memang ini sih memang apa namanya, sebuah strategi pengembangan itu memang lebih baik mengangkat isu-isu sosial gitu loh. Jadi langsung berdampak ke masyarakatnya. Kita lanjut. Nah, terus ya kalau peran dari pemerintah ya pasti nggak jauh-jauh dari regulasi sih ya, regulasi atau inisiator gitulah ya. Terus terutama tentang ya mungkin terkait tentang pendanaan mungkin gitu. Nah, kalau berbicara mengenai industri kreatif ya tidak hanya milik ya ekonomi mungkin ya teman-teman semuanya, tidak hanya milik 1 atau 2 institusi tertentu, tapi itu semuanya bergerak secara beriringan, sama-sama terlibat. Terutama ya seperti yang bisa teman-teman lihat, ya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu pasti, yang top of mind-nya pasti itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terus Kementerian Perindustrian sudah pasti, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terus Kementerian Koperasi dan UKM, LKPP, BSN, serta Kementerian Perdagangan. Nah, kenapa ada Kementerian Desa di sini, ada Kementerian Koperasi, dan yang sebagainya? Ya karena seperti yang tadi saya sebutkan, sebagai sebuah bagian dari upaya pengembangan yang for greater good ya pastinya, sudah alangkah lebih baiknya kalau memang melibatkan ya semua pihak gitu loh. Ditambah lagi dengan ya UMKM kalau di daerah-daerah ya itu memang adanya di desa, teman-teman. Di desa dan ya makanya ada Kementerian Desa di sini, gitu sih. Jadi ya sekali lagi saya sampaikan, for greater good ya, untuk kebaikan bersama dan long term, itu ya memang melibatkan semua pihak sih. Bukan hanya pemerintah aja, kita sebagai warga, sebagai masyarakat pun ya memang diharuskan untuk terlibat. Cuman kan yang membuat regulasinya, peraturannya ya pasti sih pemerintah. Nah, kalau ini, teman-teman semuanya, tadi kan sudah sempat saya singgung tentang ada trennya. Trennya ini mengarah kemana sih gitu loh. Nah, jadi data dari Bappenas itu pada 2045
kira-kira keadaan dunia tuh seperti ini. Nah, cuman kan nggak mungkin kita bahas satu persatu nih. Kita bahas yang relate aja lah sama bidang kita ya. Saya kasih contoh teknologi dulu deh. Tren perubahan teknologi didominasi oleh TIK, bioteknologi, dan rekayasa genetik, wearable device, energi terbarukan, otomatisasi, dan AI, artificial intelligence. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan bidang fashion, teman-teman semuanya, teman-teman tahu 3D printing nggak sih? Kalau misalnya belum begitu mengetahui, coba deh searching YouTube atau googling, apapun lah, bebas. Searching aja 3D printing. Nah, jadi sebenarnya mah ini nggak perlu 2045 juga sih, sudah ada yang buat. Cuman mungkin belum begitu kesorot karena memang fokus dari trennya memang tidak sedang ke sana. Cuman yang dia buat ini agak menarik banget sih menurut saya. Nah, jadi ada seorang desainer, saya lupa lagi itu di mana base-nya gitu ya. Apakah dia masih sekolah ataupun memang udah menjadi seorang desainer juga, mohon maaf saya kurang begitu mengingatnya. Cuman dia ngebuat busana dari 3D printing. Wearable, dan dia ngadain fashion show dari itu semua. Nah, disinilah peran teknologi dalam bidang fashion, teman-teman. Nah, jadi ya, saya masih ingat banget, saya nonton videonya sih. Dia bilang, coba bayangin, ada masa di mana kita sebagai manusia, kalau mau kemana-mana tinggal ngeprint baju aja, gitu. Nggak perlu bawa baju lagi. Nah, dia statement dia di akhir video seperti itu. Nah, kaitan teknologi dengan bidang fashion ya mungkin seperti itu, teman-teman semuanya. Dia waktu itu dia ngebuat baju busana yang langsung dari hasil printan gitu ya, 3D print, terus juga aksesoris, ya semuanya lah dia buat. Yang bisa dia print gitu. Terus dia bikin fashion show sendiri. Keren banget sih. Sesuatu yang baru menurut saya. Nah, terus contoh yang kedua mungkin tentang perubahan iklim. Pemanasan global semakin besar, kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang, suhu global meningkat itu ya 3-3,5 derajat Celcius tanpa usaha menurunkan emisi. Nah, kan sekarang pun udah mulai bermunculan ya teman-teman kata-kata eco-friendly, eco-printing, gitu-gitu ya teman-teman, sudah mulai muncul ya. Nah, itu sebagai bentuk hubungan dengan si perubahan iklim ini. Mulai muncul ya sustainable fashion dan sebagainya lah ya, zero waste dan sebagainya. Jadi biar lingkungan juga terjaga. Jadi biar teman-teman semuanya ya, kita tidak menumpuk limbah yang begitu banyak gara-gara industri fashion. Ya kira-kira kaitannya seperti itulah. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti teman-teman semuanya. Oke, seperti yang sudah saya janjikan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, karena ini sifatnya pengantar, jadi tidak begitu panjang materinya, hanya perkenalan aja. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Kalaupun masih ada 1-2 yang belum dimengerti, silakan langsung kontak aja saya, teman-teman semuanya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga kita semua sehat selalu, teman-teman semuanya.
Dan sekian, terima kasih.